Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba mengenal lebih jauh tentang menu-menu yang ada di platform Binary atau Deriv. Ada beberapa kawan-kawan yang bertanya tentang hal ini. Apa saja yang ada di dalamnya? Sebetulnya di Deriv atau di Binary ini banyak sekali pilihannya. Trade-nya saja itu juga bermacam-macam. Ada smart trader, ada web trader, ada binary bot, ada meta trader. Silahkan mana yang paling Anda sukai, di situ bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan smart trader, kita bisa lihat di dalam tampilannya seperti ini. Ini forex. Bagi kawan-kawan yang suka forex, di sini sudah ada forex. Kemudian ada stock index. Di juga ada indeks Jepang, Australia dan lain-lain. Kemudian ada juga komoditi, gold, platinum dan seterusnya. Nah, ini yang paling favorit karena volatilnya tinggi. Ada bear, ada bull, ada jam. Ini nama-nama marketnya. Kita bisa pilih salah satu, kemudian menu di sebelah kanannya ini adalah tekniknya. Kita menggunakan rise fall, bisa menggunakan higher, touch no touch dan seterusnya. Di sini ada pilihannya. Katakanlah kalau misalkan kita pilih higher lower gitu. Nah, bagi kawan-kawan yang suka dengan analisa ini pun juga bisa. Di sini ada analisanya dalam hitungan waktu hari, jam, menit, detik ataupun tik. Satu tiknya sama dengan 2 detik. Katakanlah seperti ini. Ini barrier offset. Barrier offset itu adalah batas atas atau batas bawah. Kalau ini misalkan plus, berarti kita jangan sampai menyentuh batas atas. Kalau itu min, berarti tidak boleh menyentuh batas bawah. Nah, itu semua dilakukan berdasarkan analisa. Analisa bisa melihat chart yang ada di bawah ini. Ini chartnya bisa menggunakan timing tick, bisa menggunakan menit, bisa menggunakan jam ataupun juga hari. Juga bisa menggunakan indikator bagi yang suka dengan indikator. Jadi lengkap sekali platform yang ada di sini. Tinggal bagaimana mengambil keputusan. Saya contohkan, katakanlah kalau misalkan menggunakan tick. Ini batasan tick minimal 5 tick. Menggunakan higher lower. Saya menggunakan plus, berarti batasnya ada di atas. Kalau batas di atas, kita menggunakan keuntungan berapa banyak. Kalau misalkan barirnya ini dirubah, maka akan mempengaruhi jumlah persentase returnnya atau keuntungan yang ada. Kalau misalkan 16%, berarti ya returnnya 16%. Kalau keuntungannya 500%, berarti pilih yang higher. Nah, katakanlah saya nggak usah rubah, ini tetap di angka ini ya, di angka 16%. Ini bisa dirubah sih sebetulnya. Katakanlah kalau misalkan 400 ya. Maka di sini bukan lagi 16% tapi 14%. Nah, kalau misalkan saya ingin trading dengan stake-nya 100, maka kita bisa mengambil 14% dari 100 kalau profit. Kalau loss berarti keseluruhan. Maka pertimbangan utama dalam trading adalah kesiapan modal. Katakanlah kalau seperti ini, kita ambil posisi misalkan ya. Ini kan plus berarti oh dananya kurang. Ini kan pakai real ya.
Ini katakanlah kalau saya pakai 1, ini paling kecil 0,35. 0,35 itu paling kecil. Jadi kita bisa mencoba menganalisa ini kuat turun, saya pakai ini 14%. Berarti saya untung 0,03 dolar. Nah, 14% saya profit dari nilai yang saya tanggungkan yang namanya stake. Jadi seperti itu dalam trading. Dalam trading yang penting adalah belajar mengenal market dan sekaligus menjaga kesabaran atau melatih kesabaran kita untuk melihat peluang yang ada. Jangan sampai memaksakan diri. Kalau memaksakan diri ya siap-siap menanggung resiko. Terima kasih, sekilas informasi atau hal-hal yang bisa mendukung edukasi kita dalam trading di binary atau di deriv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.